Halo teman-teman, dalam video diskusi Edis TV berikut ini, ada satu pernyataan yang menarik untuk diketahui dan diulas. Hal ini terkait dengan salah satu klaim umat Islam yang sering kita dengar, yaitu Islam menyembah ilah yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, seperti apa videonya? Berikut cuplikannya. Ya, Samsul, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, Samsul. Ini saya masih ingat yang bilang Samsul. Samsul juga. Ingat. Oke, Bang Samsul, Anda Islam ya? Siap. Oke. Iya. Ini diskusi kita ini gara-gara ada orang tadi yang datang. Sebenarnya orang tadi itu mewakili sebagian besar orang Islam dan orang Kristen. Karena pemahaman orang tuh rata-rata kayak orang tadi tuh. Coba saya tanya dulu Samsul, Anda ini suku apa ini? Suku Jawa. Suku Jawa. Kalau orang Jawa itu benar nggak memanggil, ya benar nggak orang Jawa memanggil Gusti ya. Oke, Gusti, oke. Memanggil yang di langit siapa? Ya, Gusti Allah. Gusti juga. Oke. Kira-kira ini kalau ada pertanyaan begini, orang Jawa bertanya kepada rajanya, sampeyan Gusti opo menungso? Kira-kira jawabannya apa? Coba. Ya Gusti itu ya bisa menungso. Oke. Menungso bisa juga dipanggil Gusti. Kira-kira pertanyaan itu salah nggak pertanyaan itu? Coba. Bingung yang jawab. Pertanyaan Ya salah iya. ya. Yang jawab juga bingung. Makanya kalau Anda bertanya apakah Yesus itu Tuhan atau manusia, ya Tuhan ya manusia. Gimana? Maksudmu gimana? Maksudmu Tuhan itu harus kodok begitu atau gimana? Iya. Begitu. Sama seperti misalnya saya tanya sama orang Arab, Anda Rob apa manusia? Ya Rob itu ya manusia. Seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya itu tidak pernah ada di dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Samsul Huda, ini Anda ini masih Islam? Islam dari kecil gitu. Masih Islam. Oke, masih Islam. Ya, jadi Anda setuju bahwasanya memang Muhammad itu adalah gustinya umat Islam. Ya nggak apa-apa, ya setuju juga. Nah, iya. Terus kenapa kita itu berdebat gitu loh? Tapi beda loh, Gusti dengan Allah itu beda. Ya memang beda, sama dengan Yesus dengan Bapa di sorga itu beda. Ya iya, ya nggak apa-apa, Gusti nggak apa-apa. Tapi dia bukan Allah. Gusti Yesus dengan Gusti Bapa di sorga itu memang beda. Iya. Begitu. Nah, cuman masalahnya kalian ini tidak mengakui bahwa kalian ini juga berbakti kepada seorang manusia. Begitu loh. Ya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada manusia juga. Iya, nggak masalah. Berbakti itu kepada manusia nggak masalah. Yang jadi masalah itu berbakti selain daripada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, contohnya siapa? Contohnya umat Islam berbakti kepada Allahnya orang Quraisy. Jadi kurang bagaimana kira-kira saya menjelaskannya? Nggak, Allahnya orang Quraisy gimana maksudnya itu? Bang, Muhammad itu memperkenalkan sebuah ilah, yaitu ilah yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Nah, itulah yang diperkenalkan oleh Muhammad. Tetapi orang-orang Islam berkata atau mengklaim bahwa ilahnya itu adalah ilah yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, inilah dusta terbesar yang umat Islam lakukan. Kebohongan orang Islam itu adalah membuat Tuhannya orang Arab itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah dusta terbesar, kejahatannya orang Islam itu.
Gitu Bang. Umat Islam itu menyesatkan orang dengan mengatakan bahwa Tuhannya mereka yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Cuman itu poinnya. Dan kami datang mau meluruskan itu. Tolong berhenti kalian daripada mengeluarkan fitnah-fitnah itu. Gitu loh. Seperti Kan itu, menurut Bang. itu Gimana? kan menurutmu. Itu kan menurut Edis kan. Ya bagaimana? Muhammad saja dari awal agamanya orang Quraisy. Bang, gini. Misalnya nih, ada orang di pedalaman Afrika sana. Mereka bukan Kristen, bukan Islam. Terus katanya mereka nyembah Tuhannya orang Islam. Kira-kira gimana? Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Nyambung nggak ada? Maksud saya. Enggak gini loh maksudnya itu Nggak nyambung. orang pedalaman tadi nyembah Gini. Tuhannya orang Kristen, Anda orang Islam gimana? begini. Kita pergi nih ke pedalaman Afrika. Oke? Ya, Kita ketemu orang mereka yang gitu. ya, Oh, pedalaman ya, Afrika. Mereka bukan Islam, bukan Ya. Kristen. ya. Oke. Nah, kan ada pelanggaran lagi kan. Aduh, kena pelanggaran. Bentar. Nah, terus. Bentar. Kena pelanggaran gitu. Aku lihat komen orang-orang gitu loh. Ketawa Iya. sendiri. Maksud saya begini, kalau ada orang-orang pedalaman itu, kemudian mereka mengklaim bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Allah, kira-kira gimana? Ya nggak apa-apa. Iya, menurut Anda itu kedustaan nggak? Ya malah benar itu memang. Malah benar, walaupun mereka nggak pernah baca Quran. Ya, Kalau memang Tuhan itu. perintahnya mereka suruh nyembah mumi begitu. Mereka suruh nyembah mumi. Begitu. Mereka nggak pernah punya Quran. Terus inilah Allah gitu. Kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya nggak apa-apa. Dia Nggak mau boleh. apa-apa. Iya. Baiklah, dibawa dulu lah Bang ya. Masalahnya, perdebatan Islam bukan hanya terletak pada emosinya, tapi pada klaim absolut yang menolak diuji. Islam datang dengan satu klaim raksasa. Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Klaim ini terdengar indah, terdengar agung, terdengar menyatukan. Tapi justru disinilah letak masalahnya. Karena klaim yang besar menuntut pembuktian yang besar. Dan ketika klaim itu diuji secara sejarah, teologi, dan logika, yang muncul bukan kepastian, melainkan lubang-lubang yang ditutup dengan slogan iman. Dalam diskusi ini muncul satu isu krusial. Konsep Allah dalam Al-Quran diklaim identik dengan Tuhan dalam para Nabi Israel. Secara permukaan, Islam ingin memposisikan dirinya sebagai kelanjutan lurus dari tradisi Abrahamik. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, konsep Allah dalam Al-Quran tidak identik dengan konsep Tuhan dalam Alkitab Ibrani maupun Injil. Bukan hanya berbeda istilah, tetapi berbeda karakter teologis. Dalam Al-Quran, Allah ditekankan secara ekstrim sebagai satu, transenden, dan tak dapat diserupakan dengan apapun. Sementara dalam tradisi Yahudi Kristen, Tuhan bukan hanya transenden, tetapi juga imanen, terlibat dalam sejarah, mengikat perjanjian, dan dalam iman Kristen, menyatakan diri secara personal melalui Yesus Kristus. Islam menolak dimensi ini, maka klaim bahwa Tuhan kami sama sebenarnya bukan kesamaan penuh, melainkan kesamaan nama yang dibungkus dengan perbedaan konsep yang mendasar. Masalahnya, Islam tidak berhenti pada perbedaan konsep. Islam menuntut agar seluruh tradisi sebelumnya dikoreksi oleh Al-Quran. Artinya, Al-Quran menempatkan dirinya sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Ketika Alkitab tidak sesuai dengan narasi Al-Quran, maka Alkitab yang dituduh menyimpang. Ini logika sirkular. Al-Quran benar karena Al-Quran mengatakan dirinya benar.
Kitab lain salah karena tidak sesuai Al-Quran. Klaim kebenaran diputuskan oleh dirinya sendiri. Secara akademis, ini bukan pembuktian, tapi pengulangan dogma. Lebih problematis lagi, Islam mengklaim kesinambungan dengan para nabi Israel, tetapi mengubah banyak detail kunci. Narasi-narasi tokoh, peran nabi, dan bahkan relasi Tuhan dengan manusia dirombak agar sesuai dengan kerangka tauhid Islam. Di titik ini, Islam bukan lagi melanjutkan tradisi Abrahamik, tetapi menulis ulang tradisi tersebut dengan standar teologi sendiri. Ketika umat Islam berkata, ini Tuhan yang sama, yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan versi Islam diproyeksikan ke masa lalu masa lalu dipaksa tunduk pada versi itu. Dalam video ini juga muncul analogi tentang orang pedalaman Afrika yang menyebut Allah sebagai Tuhan, meskipun tidak mengenal Al-Quran. Analogi ini justru membuka kelemahan konsep eksklusivitas Islam. Jika orang tanpa wahyu Islam boleh dianggap menyembah Allah secara sah, maka klaim Islam sebagai satu-satunya jalan kebenaran wahyu menjadi kabur. Di satu sisi, Islam menuntut pengakuan Al-Quran dan kerasulan Muhammad sebagai kebenaran final. Di sisi lain, contoh-contoh seperti ini secara tidak langsung mengakui bahwa penyebutan Allah tidak otomatis terkait dengan wahyu Al-Quran. Maka muncul kontradiksi. Apakah Allah dikenal hanya melalui Islam atau bisa dikenal di luar Islam? Kalau bisa di luar Islam, lalu apa fungsi klaim eksklusif Al-Quran? Kritik paling tajam justru pada sikap Islam terhadap pertanyaan kritis. Banyak pertanyaan teologis dianggap salah sejak awal, bukan karena memang salah secara rasional, tapi karena mengancam doktrin. Pertanyaan tentang natur Tuhan, tentang kesinambungan wahyu, tentang otoritas Al-Quran, sering ditutup dengan satu kalimat sakti. Itu sudah firman Allah. Di titik ini, iman berhenti jadi pencarian kebenaran dan berubah menjadi benteng yang anti diuji. Agama tidak lagi berdiri sebagai jalan terang, tapi sebagai tembok yang menolak cahaya dari luar. Kritik terhadap Islam dan Al-Quran bukan soal membenci umatnya, tetapi soal menolak klaim absolut yang kebal koreksi. Kalau Islam terus mengklaim Tuhan yang sama dengan tradisi Abrahamik, sambil menulis ulang karakter Tuhan itu sesuai versinya, maka klaim Tuhan kami sama hanyalah slogan persatuan palsu. Persatuan yang dibangun di atas penyeragaman sepihak. Dan selama Al-Quran ditempatkan sebagai hakim yang tak boleh dihakimi, perdebatan teologis tidak akan pernah jujur. Yang ada hanyalah monolog iman yang keras di suara, tapi rapuh di dasar.